Sahabat-sahabat Kristus, kita jumpa kembali dalam agenda Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman, BBMK GKI Klasis Bojonegoro. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan atas kita. Bacaan kita hari ini adalah Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tapi saya hanya akan membacakan pada ayatnya yang ke-24. Demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan yang memelihara sabda Tuhan hari lepas hari. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari komunitas orang-orang percaya, begitu terbiasa dengan aktivitas doa. Pagi hari mungkin kita mengawali hari dengan berdoa. Kita bersekutu di meja makan, kita berdoa. Ketika kita sudah mulai siap untuk melakukan aktivitas yang lain, sekolah, bekerja, kita pun mengawalinya dengan doa. Di tengah-tengah keluarga secara pribadi ataupun bersama-sama, kita berdoa. Pun demikian di dalam aktivitas gerejawi kita, hampir semuanya kita laksanakan dalam sebuah kebersamaan untuk berdoa. Piston doa pagi, persekutuan doa, gitu ya. Terus kemudian juga dalam setiap ibadah pun tak kurang dari 2-3 kali doa-doa kita panjatkan di hadapan Tuhan. Rupanya aktivitas doa sudah menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang rutin untuk kita kerjakan. Barangkali sebagian kita pun akan mengatakan, doa adalah hal yang biasa. Doa adalah hal yang bahkan mungkin sangat mudah untuk dilakukan. Tapi betulkah doa menjadi sesuatu yang sangat biasa dan juga sangat mungkin untuk setiap saat kita lakukan dan setiap saat kita kerjakan? Betapapun doa menjadi sesuatu yang mudah dan sangat biasa untuk kita lakukan. Tapi hari ini Tuhan juga mengajak kita untuk kembali mengingat ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya doa itu berkenan di hadapan Tuhan. Narasi kita berbicara tentang sebuah upaya yang dilakukan oleh Kristus supaya Petrus tidak hanya terhenti akan kekagumannya, tidak hanya terhenti pada sebuah sikap takjub karena kuasa Kristus yang baru saja berpesan, atau mungkin dalam bahasa yang lain mengutuk pohon ara, untuk ia tidak akan lagi menghasilkan buah dan tidak akan ada lagi orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan buah. Tuhan Yesus beralih kepada satu tema, kepada satu pokok bahasan dan pengajaran tentang doa. Ada 2 hal yang mau Yesus katakan. Yang pertama ayatnya yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dari ayatnya yang ke-24, diawali dari ayat 23 ini, maka hal pertama yang perlu kita ingat di dalam doa adalah, doa itu harus disertai dengan iman. Doa itu harus disertai dengan sebuah keyakinan penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa kita siap untuk menaikkan harapan-harapan kita, menaikkan keinginan-keinginan kita, dan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Percaya bahwa apa yang kita lakukan di dalam doa itu akan menolong kita dan memampukan kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan pastilah yang terbaik. Percaya itu berarti bahwa kita yakin sepenuhnya hanya Tuhanlah yang mampu, yang sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi permohonan dan doa-doa kita, bukan yang lain. Itu berarti kita berada dalam sebuah sikap tidak bimbang tetapi percaya penuh, tidak goyah tetapi kokoh berharap hanya kepada Tuhan. Nah, sudahkah
Doa-doa yang kita lakukan itu kita landasi pada sebuah sikap percaya penuh kepada Tuhan. Beriman penuh kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan dari ayatnya yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Datang kepada Tuhan di dalam doa tidak bisa sembarangan. Tidak bisa ala kadarnya kita datang kepada Tuhan. Tetapi dibutuhkan kesucian hati atau kesucian diri. Maka dikatakan kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau ingat ada sesuatu dari saudaramu yang mungkin mengecewakanmu, yang mungkin menyakitkanmu, maka datang dulu kepadanya. Ampuni dulu, selesaikan dulu. Tidak ada lagi bara kebencian, bara dosa, bara atau niat untuk membalas dendam. Berganti dengan sebuah semangat untuk mengasihi. Dengan diri yang dibersihkan, dengan pribadi yang sudah diwarnai dengan cinta kasih, itulah baru kemudian kita bisa datang kepada Tuhan. Sebuah pesan yang sangat indah. Ketika kita mau menghadap kepada Yang Maha Suci, ya mari kita sucikan diri kita. Ketika kita mau menghadap kepada Yang Maha Kudus, ya ayo kita kuduskan dulu diri kita. Mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, bahkan membebaskan diri kita dari belenggu kebencian, dari belenggu kepahitan, berganti dengan kehidupan yang diwarnai dengan cinta kasih kepada sesama. Dengan demikian, niscaya doa kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita boleh berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan iman percaya yang penuh kepada Tuhan, berdoa dengan kesucian hati, dengan kesucian pribadi. Dan Tuhan berkenan mendengar apa yang kita mohon, kita doakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sudah terbiasa dengan doa. Tetapi apakah doa kami berkenan di hadapan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kami. Supaya dalam waktu-waktu ke depan, kami berdoa bukan dalam keegoisan kami, tetapi kami berdoa dalam keyakinan kami yang penuh bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi kami, bahwa kami siap untuk menyelaraskan setiap harapan-harapan kami dengan kehendak Tuhan. Ajar kami berdoa dalam percaya yang penuh kepada Tuhan. Namun juga ajar kami berdoa dengan kesucian diri, berdoa dengan mempersiapkan batin kami, mempersiapkan hidup kami, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkaulah tumpuan harapan kami, kepadamulah kami meletakkan segala doa-doa syukur dan doa pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bersetia di dalam doa yang berkenan kepada Tuhan, dan selamat merasakan kuasa Tuhan yang membebaskan, yang memelihara jemaat sekalian dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati.